Saudara, ini ada satu ayat yang cukup aneh. Ibrani 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saudara, ini yang dimaksud itu terjadi zaman perjanjian lama. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ini kan ayat tulisan ini apa? Yang nulis siapa, saudara? Tahu enggak? Ini yang nulis Rasul Paulus. Ini di perjanjian baru, betul ya? Nah, dia sedang ngomong, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu, dia ngomong masa lalu ini. Firman Tuhan waktu itu menggoncangkan bumi. Ini pada waktu zamannya orang Israel di perjanjian lama. Terus, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lo janjinya itu apa? Saya tuh waktu baca ayat ini ngeh gitu loh. Saya belum pernah. Iya bener juga. Kegoncangan bukan hanya di bumi, langit juga. Itu janjinya Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? Aneh kan? Jadi kegoncangan bukan hanya di bumi, tapi langit juga. Itu adalah janji Tuhan kepada umatnya. Tuhan janji bahwa dia bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi juga langit. Aneh ya? Saudara buka Hagai 2 ayat 6. Nah, di Hagai 2 ayat 6 itu lebih jelas lagi. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Semua digoncang. Judulnya itu kegoncangan segala sesuatu. Tuhan menggoncangkan segala sesuatu. Yang menggoncang bukan iblis, tapi yang goncang Tuhan. Jadi yang sudah pernah terjadi, firman-Nya Tuhan itu menggoncangkan bumi. Itu sudah pernah terjadi, tapi hanya bumi. Langit belum. Nah, lalu Tuhan bilang apa? Sedikit waktu lagi Tuhan itu akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Jadi kalau ada gejolak di matahari, itu bagian dari kegoncangan yang di langit. Jadi gini saudara, itu semua akan digoncang. Dan itu merupakan janji Tuhan. Loh kok bisa Pak itu janjinya Tuhan? Loh manfaatnya buat orang yang percaya Tuhan, umat Tuhan itu apa? Betul ya? Nah sekarang kita lihat ayat 8-nya. Tujuan Tuhan menggoncangkan semuanya itu ada di ayat 8. Dia itu mau menggoncangkan segala bangsa. Jadi waktu semua itu digoncang sama Tuhan, itu bangsa-bangsa di bumi itu akan tergoncang. Mereka akan digoncangkan gara-gara langit dan bumi digoncangkan oleh Tuhan. Nah, bangsa-bangsa akan goncang. Sekarang ini saudara, itu bangsa-bangsa sudah goncang. Makanya tadi waktu Tuhan sampaikan begini saudara, bahwa akan ada kehancuran dan keruntuhan di mana-mana. Di segala bidang. Itu karena apa? Karena semuanya akan digoncang. Lalu buat apa saudara? Di ayat 8 itu, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Untuk apa? Ayat berikutnya, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Rumah di sini yang dimaksud adalah kita semua. Jadi perlu saudara ketahui, ini ada rumah yang sekarang dan rumah yang dulu. Jadi umat Tuhan yang sekarang itu akan dipenuhi dengan kemegahan. Saudara, saya kan bilang bahwa tahun ini juga saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Dan salah satunya adalah pemindahan kekayaan.
Saudara, tadi sore Tuhan ingatkan saya begini. Apa yang sudah kamu terima di tahun ini itu akan dilipat gandakan. Engkau akan nerima yang lebih besar lagi. Engkau akan nerima yang lebih banyak lagi. Karena kemegahan dari rumah Tuhan, yaitu gerejanya, itu akan makin besar. Tuhan akan di sini dikatakan memenuhi dengan kemegahan. Bangsa-bangsa itu akan goncang karena Tuhan goncang langit dan bumi. Nah, setelah bangsa-bangsa goncang, itu pemindahan kekayaan akan terjadi. Nah, pemindahan kekayaan yang disebut ayat ini pemindahan kekayaan yang terakhir, dan itu berhubungan dengan umat Tuhan yang sekarang ini. Jadi kemegahan yang ini kemegahan yang sekarang. Loh, Pak, maksudnya apa? Nah, saudara perhatikan ayat 10. Adapun rumah ini kuncinya, saudara. Kenapa saya bilang rumah ini orang Kristen yang sekarang, umat Tuhan yang sekarang? Karena ada di ayat 10 itu, saudara. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Jadi pernah ada rumah Tuhan. Saudara ngerti, ada umat Tuhan yang pertama, bangsa pilihan yang pertama, itu dipenuhi dengan kemegahan juga. Tapi rumah yang sekarang kemegahannya lebih besar dari yang lalu. Kemegahan dari rumah yang sekarang itu akan melebihi yang lalu. Ini gereja Tuhan yang sekarang. Jadi ayat ini tidak bicara tentang yang lalu. Ini bicara tentang yang akan segera terjadi sebelum Tuhan Yesus datang untuk mengangkat gerejanya. Jadi sebelum pengangkatan, saudara perhatikan baik-baik. Sebelum pengangkatan, kita akan mengalami yang namanya dipenuhi dengan kemegahan yang lebih besar dari yang semula. Sebelum pengangkatan. Tahun ini juga saudara akan nerima. Saya sudah dapat peneguhan dari Tuhan, saudara. Itu hari Minggu kemarin saya nangis kayak anak kecil. Saya itu doakan saudara semua. Saya itu percaya betul kuasa Tuhan itu akan robos masuk. Tidak ada yang saudara akan melihat bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara akan melihat itu, saudara. Saya itu sampai doa sampai nangis kayak anak kecil. Saya tuh mengucapkan perkataan iman. Saudara, malaikat itu, saudara, saya mau beritahu begini. Saya sudah pernah ngomong bahwa di tahun 2014 itu malaikat Tuhan mengalami peningkatan pekerjaannya. Tapi itu puncaknya itu akan dimulai tahun ini. Tuhan itu akan membuka, saudara. Pintu surga itu akan terbuka lebar. Kemegahannya saya nggak tahu gimana, tapi intinya kemegahan itu meliputi banyak hal, termasuk ini, saudara, mujizat itu akan besar. Jadi pintu surga itu akan dibuka, saudara. Kuasa yang mengalir itu akan lebih besar dari yang lalu. Kita akan melihat tingkat kemuliaan yang akan lebih besar. Perlu saudara tanamkan dalam hati bahwa saudara akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Cuman karena mungkin terus kita ngelihat kok saya masih begini ya toh, belum, seakan-akan belum maksimal, lalu kita pikir mana mungkin gitu kemegahannya. Saudara ini ngelihat situasi dan keadaan. Saudara nggak ngelihat dari sisinya Tuhan. Karena belum waktunya saja gitu loh. Ngerti nggak? Karena belum waktunya. Nah, saudara, ini saya udah dapat konfirmasi. Itu ada sekian hamba Tuhan itu ngomong, inilah waktunya, tahun ini it's your year. Tahun ini adalah tahunmu. Cindy aku bilang gini, tahun ini adalah tahun turn around. Jadi dari tidak baik menjadi baik. Kasarnya begitulah. Yang tadinya rasanya nggak ada harapan, tiba-tiba berubah, berbalik. Saudara, yang tadinya direndahkan, dipermalukan, tiba-tiba jadi mulia. Itu diputar balik keadaan. Dan saya ngerti begini, saudara. Tuhan itu
ingatkan bahwa Tuhan itu akan membuat perbedaan. Jadi di tengah goncangan yang besar ini, Tuhan akan membuat perbedaan. Bahwa ini umatku, gitu loh. Itu berbeda keadaannya. Orang ngalami masalah, kita justru dapat berkat besar, gitu loh. Orang sakit kita malah sembuh, kasarnya begitu. Rasanya mustahil, tapi ternyata tidak. Kuasa Tuhan itu akan lebih besar mengalir dalam hidup saudara tahun ini. Saudara akan tercengang-cengang. Akan terjadi tahun ini. Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu, itu janjinya. Tapi justru itu akan dipakai Tuhan untuk membuat kemegahan yang rumah yang sekarang itu melampaui yang lalu. Orang Israel pernah mengalami pemindahan kekayaan. Tapi sekarang pemindahan kekayaannya akan lebih besar. Kemuliaannya lebih besar, kemegahannya akan lebih besar. Sekarang ini posisi kita umat Tuhan itu sudah ada di depan gerbang Yeriko. Itu gambarannya. Ini gambaran yang saya terima hari Minggu kemarin. Berbahagialah saudara yang bertekun untuk belajar. Apa-apa itu Tuhan, apa-apa dari Tuhan, maunya Tuhan. Berbahagia saudara, saudara akan dapat upahnya tahun ini. Jadi janji itu akan digenapi setelah Anda tekun melakukan kehendak Tuhan. Minggu kemarin saya doa saudara, saya doakan saudara, saya berasa saudara, saya sampai nangis. Saya begitu yakinnya, itu kuasa Tuhan itu akan bergerak saudara. Dan malaikat-malaikat Tuhan itu juga akan dipakai Tuhan luar biasa untuk umatnya. Pintu surga dibuka lebar saudara. Secara sederhana, saudara akan ngerasakan yang lebih. Tapi ingat saudara, bahwa apa yang diberikan Tuhan itu akan ada hubungannya dengan penginjilan yang terakhir. Jadi saudara akan dipakai Tuhan untuk penginjilan yang terakhir. Setelah itu baru pengangkatan. Jadi makanya saya bilang, sebelum pengangkatan, saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara akan diangkat tinggi oleh Tuhan, supaya engkau bisa dipakai Tuhan untuk membiayai penginjilan yang terakhir. Dan itu sebentar lagi. Itu yang menubuatkan soal penginjilan terakhir itu udah berapa hamba Tuhan. Salah satunya Cindy Yakob. Cindy Yakob itu sudah ngelihat ke sana, dia juga udah mau bergerak ke sana. Ada hamba Tuhan lain yang terkenal juga udah ngelihat soal penginjilan yang terakhir. Dan semuanya itu bilang apa? Bahwa pemindahan kekayaan yang terakhir itu untuk penginjilan yang terakhir. Jadi firman Tuhan yang selama ini disampaikan di persekutuan-persekutuan kita itu sebenarnya mempersiapkan saudara untuk tahun ini. Dan Tuhan akan nepati janjinya. Salah satu ayat yang jadi rema kuat buat saya itu yang kemarin di ibadah awal tahun saya sampaikan. Bahwa saudara itu harus terbuka, menjalani hidup itu dengan mata yang terbuka. Sebenarnya bagian itu sudah disampaikan di persekutuan. Cuman yang jadi rema buat saya itu bagian yang tentang kuasa Tuhan. Saudara akan melihat itu kuasa Tuhan luar biasa. Dan belas kasihan Tuhan di dalam hati saudara itu akan berlimpah-limpah. Saudara akan gampang nangis. Saya tuh ngerasakan apa kemarin saudara. Saya ngelihat ada satu acara yang selama ini kalau saya lihat saya nggak pernah nangis. Tapi waktu saya ngelihat acara itu setelah hari Minggu itu pulang dari hari Minggu, Brebes Mili saudara. Padahal acara itu saya sudah pernah lihat, maksudnya waktu dulu ngelihat pun saya nggak nangis kayak begitu. Saudara akan bisa ngerasakan belas kasihan Tuhan terhadap orang lain. Yang jelas saudara akan mengerti bahwa semua ketekunan saudara tahun lalu itu tidak sia-sia. Saudara yang bertekun untuk benar-benar nyari Tuhan, yang mau melakukan itu kehendak Tuhan, itu tidak sia-sia.
walaupun disertai penderitaan, betul ya? Itu tidak sia-sia. Saudara akan dipush sampai nerima tahun ini juga. Itu yang saya sampaikan, saudara.